Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat Ferry Channel, rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Kita sudah tahu keistimewaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Yang selanjutnya, bahwasanya dijelaskan di sini mereka itu para jin-jin diperintah oleh Nabi Sulaiman ma yasya'u, terserah apa yang sama Nabi Sulaiman mau dibikin. Min maharib mihrab, tiang-tiang pancang, wa tamasil, patung-patung hewan dibuat dari besi atau dari perak dan lain sebagainya. Dulu belum ada syariat, belum ada larangan orang untuk bikin patung makhluk hidup. Namun sekarang di syariat kita sudah dilarang. Terserah kata Nabi Sulaiman bikin, semua disuruh kerja sama Nabi Sulaiman. Jangan ada yang berhenti kerja. Disuruh bikin piring besarnya seperti danau, dan bikin panci-panci yang tidak mampu untuk diangkat dari saking besarnya. Terus produksi seperti itu, selesai bikin lagi. Jangan berhenti kerja, tegas Nabi Sulaiman. Dan semua takut kepada Nabi Sulaiman, tidak ada yang berani. Yang selanjutnya teman-teman sekalian, diceritakan bahwasanya suatu hari Nabi Sulaiman mengumpulkan semua rakyatnya, jin-jin, hewan, semua yang kerja sama Nabi Sulaiman itu dikumpulkan sama Nabi Sulaiman. Allah kisahkan di dalam surah An-Naml dimulai dari ayat 15. Walaqad ataina Dauda wa Sulaimana ilma. Kata Allah, kami telah berikan kepada Daud dan Sulaiman itu ilmu. Wa qala alhamdulillahillazi faddalana. Dan mereka mengatakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mengutamakan kami berdua, memberi fadilah kepada kami berdua, ala kasirin min ibadihil mu'minin, memberi kepada kami, memilih kami, mengutamakan kami dari hamba-hamba orang-orang beriman yang lain. Wa warisa Sulaimana Daud, yang mana dijelaskan oleh Allah Nabi Sulaiman itu diwarisi oleh Nabi Daud bapaknya. Wa warisa Sulaimana Daud, dijelaskan oleh para ahli tafsir teman-teman, apa yang diwarisi oleh Nabi Daud kepada Nabi Sulaiman? Ilmu. Kenapa ilmu? Kata Rasulullah SAW, nahnu ma'asyiral anbiya lan waris. Kami para nabi itu tidak mewarisi harta. Nabi-nabi itu tidak mewarisi dinar atau dirham, tidak. Tapi mereka itu mewarisi ilmu. Barang siapa yang telah mengambilnya, meraih ilmu-ilmu itu, sungguh dia telah mengambil warisan yang banyak dari warisannya para nabi. Ilmu teman-teman sekalian yang diwarisi sama Nabi Daud. Meskipun tidak semua yang dimiliki Nabi Sulaiman itu dimiliki bapaknya, tapi paling tidak ada ilmu-ilmu yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman. Disebutkan di sini, wa qala ya ayuhan nas ulimna mantiqat thair. Wahai orang-orang semua, kata Nabi Sulaiman, dikumpulkan semua ini sama Nabi Sulaiman, ulimna mantiqat thair, aku diajarkan bahasanya burung. Wa utina min kulli syai', dan kami dikasih banyak hal oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna hadza lahuwal fadlul mubin. Sungguh ini adalah keutamaan, fadilah yang sangat jelas, yang sangat besar Allah berikan. Wa husyira li Sulaimana junuduhu, dan dikumpulkan sama Nabi Sulaiman tentara-tentaranya. Minal jinni wal insi wat thair fahum yuzaun. Tentaranya Nabi Sulaiman dari jin, manusia, burung-burung dan yang lain-lain. Fahum yuzaun, mereka semuanya berdiri berbaris rapi, takut sama Nabi Sulaiman teman-teman. Di sini kelihatan ketegasan Nabi Sulaiman menjadi seorang raja tidak main-main. Lalu teman-teman sekalian, sudah terkumpul para tentara-tentaranya, ada satu yang tidak hadir. Wa tafaqqadat thair. Ada yang dicari sama Nabi Sulaiman, ada satu burung yang tidak hadir. Kita lihat sama Nabi Sulaiman di absen satu persatu. Kok ada yang kurang ini? Satu tidak ada. Kayaknya ana tidak melihat hudhud. Apakah benar dia tidak hadir sekarang? La u'azibannahu azaban syadida. Kalau dia datang, akan ana hukum dengan hukuman yang keras. Aula azabannahu, atau akan aku sembelih dia. Aula ya'tiyani bisultanin mubin, atau dia datangkan alasan kepadaku kenapa dia terlambat. Seorang raja, disiplin, tegas. Satu anak buahnya tidak hadir, dia tahu. Datang ke sini, tidak punya alasan, hajar, habisi. Tidak lama setelah itu, datang burung hudhud. Burung hudhud ini tahu dia, Nabi Sulaiman ini raja yang tegas, tidak suka basa-basi, langsung sama hudhud kasih alasan. Ahadtu bima lam tuhit bihi, ada satu hal yang aku tahu dan kamu tidak tahu, kata hudhud. Oh, kaget Nabi Sulaiman. Artinya bawa kabar luar biasa ini hudhud. Tidak jadi Nabi Sulaiman mau marah. Ini bawa kabar beneran ini. Waji'tuka min saba'in binaba'in yakin.
dan aku datang kepadamu membawa kabar dari Saba dengan kabar yang benar. Langsung dikasih tahu sama Hudhud. Jelas sekarang Nabi Sulaiman sudah tahu uzurnya, kenapa Hudhud ini terlambat. Apa kabarnya? Inni wajadtu imra'atan tamlikuhum. Aku melihat, aku menemui ada seorang ratu tamlikuhum, dia berkuasa, wa utiyat in kulli syai'in, yang mana dia miliki semuanya. Walaha arsyun azim, dia punya singgasana yang besar. Subhanallah teman-teman, kita lihat seekor burung, dia tidak ridho Allah disekutukan. Dia bawa kabar ini ke Nabi Sulaiman. Wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyams. Aku temui dia dan kaumnya sujud kepada matahari. Min dunillah, subhanallah. Ana temui mereka sujud kepada matahari, hendak menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa zayyana lahumus syaitan a'malahum. Syaitan sudah menghiasi amal-amalan mereka. Fasaddahum anis sabil, ditutup jalan-jalannya sama syaitan. Fahum la yahtadun, dan mereka tidak berada di dalam petunjuk. Kenapa mereka tidak menyembah Allah subhanahu wa ta'ala? Kenapa mereka tidak sujud hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Yang Allah tahu semua isinya langit dan bumi, dan Allah tahu apa isi hati kalian dan apa yang kalian ucapkan. Allah tahu semuanya. Ini bahasanya seekor burung kecil bisa berbahasa seperti ini teman-teman. Allahu la ilaha illa huwa rabbul arsyil azim. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada Tuhan yang layak untuk disembah, untuk diibadahi, dan dia adalah Tuhannya Al-Aras yang sangat agung. Menerima kabar ini teman-teman, Nabi Sulaiman tidak sembarangan mengiyakan. Kata Nabi Sulaiman, qala sananzuru asadaqta am kunta minal kazibin. Kita lihat kamu jujur atau kamu bohong. Dicek dulu sama Nabi Sulaiman. Akhirnya sama Nabi Sulaiman dituliskan satu surat teman-teman untuk si ratu. Tulis, bilang sama Hudhud, izhab bi kitabi haza, bawa suratku ini, kata Nabi Sulaiman, fa'alki ilaihim, lemparkan surat ini, jatuhkan kepada ratu tersebut. Thumma tawalla anhum fanzur maza yarji'un. Kamu datang ke sana wahai Hudhud, bawa surat ini, lempar suratnya di situ. Diceritakan sama para ahli tafsir, Hudhud ini terbang sampai ke kamarnya Ratu Bilqis. Kita tahu namanya Ratu Bilqis atau Ratu Balqis. Disuruh lempar ke kamarnya atau singgasananya terus ditinggal. Pantau dari jauh apa yang akan dilakukan mereka setelah baca suratnya Nabi Sulaiman. Sekarang kita cerita ke kisahnya negeri Saba. Jadi ceritanya di kaumnya Ratu Bilqis, di kerajaannya Ratu Bilqis. Qalat ya ayyuhal mala'u inni ulqiya ilayya kitabun karim. Wahai menteri-menteri, para pembesar kerajaan, orang-orang kepercayaannya yang membantu dia berfikir, sungguh telah datang kepadaku kitabun karim, surat yang mulia, tulisan yang mulia. Innahu min Sulaiman. Surat ini ditulis sama Nabi Sulaiman. Apa isi suratnya? Innahu min Sulaiman. Ini saya dari Sulaiman. Wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Dan sesungguhnya dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Jangan kalian melawan, jangan kalian mau membangkang, mau meninggikan diri kalian atas anak, kata Nabi Sulaiman. Dan kalian datang ke sini dalam keadaan muslim. Didakwahkan, suruh masuk Islam sama Nabi Sulaiman. Selesai. Ratu Bilqis baca itu bingung. Mau buat apa ndak tahu. Perempuan teman-teman, suratnya pendek. Qalat ya ayyuhal mala'u, wahai para pembesarku, aftuni fi amri. Tolong kasih ana masukan tentang surat ini. Ma kuntu qati'atan amron hatta tashhadun. Ana ndak bisa putuskan perkara ini sendiri. Kasih ana solusi, kata ratu. Qalu, kata mereka, nahnu ulu quwwatin. Sungguh kami adalah orang-orang yang kuat, wa ulu ba'sin syadid, dan kita mempunyai kekuatan yang sangat dahsyat. Wal amru ilaiki, silahkan kamu yang putuskan, kata para pembesar kerajaan. Fanzuri maza ta'murin, silahkan pertimbangkan apa yang engkau akan perintahkan. Silahkan perintahkan kami, katanya Ratu Bilqis. Sesungguhnya raja-raja apabila menaklukkan suatu negeri, mau nyerang suatu negeri, mereka tentu membinasakannya, merusak semua yang ada di sini dan menjadikan penduduknya yang mulia jadi hina. Wa kadzalika yaf'alun. Dan seperti itu yang kita tahu. Kalau ada satu kaum nyerang kaum yang lain, hancur porak-poranda kampungnya yang diserang.
Itu yang jadi kebiasaan raja-raja di zaman itu. Dan itu yang ada di kepalanya Ratu Bilqis. Ya sudah, begini saja. Wa inni mursilatun ilaihim bihadiyatin fanazirotun bima yarji'ul mursalun. Aku kasih hadiah saja. Dites sama Ratu Bilqis. Ini orang kirim surat, apa benar mau cari akhirat atau hanya dunia? Mau cari uang atau mau cari ridho Allah subhanahu wa ta'ala? Dites dulu, ndak bodoh Ratu Bilqis. Kita kirim hadiah. Suratnya Nabi Sulaiman suruh datang, suruh masuk Islam. Malah dikirimin hadiah. Mau main-main sama Nabi Sulaiman. Dia ndak tahu kalau Nabi Sulaiman punya tentara jin sama angin dan lain-lain. Dikirimlah teman-teman hadiah yang banyak. Fanazirotun bima yarji'ul mursalun. Dan kita lihat nanti yang pulang bawa kabar apa, kita lihat. Falamma ja'a Sulaiman, saat pengirim-pengirim hadiah ini sampai di kerajaan Nabi Sulaiman, qala atumiddunani bimalin fama atani Allahu khairum mimma atakum bal antum bihadiyatikum tafrahun. Mereka dimarahi sama Nabi Sulaiman. Kalian ini mau kasih anak hadiah, kata Sulaiman. Ente ini siapa? Apa kalian tidak lihat apa yang Allah berikan kepadaku ini? Ana punya kerajaan yang tidak dimiliki oleh raja-raja setelahku. Fama atani Allahu khairum mimma atakum. Yang Allah beri kepadaku lebih baik dari yang kalian beri. Bal antum bihadiyatikum tafrohun. Terus kalian bangga dengan hadiah-hadiah yang kalian bawa ini. Irji ilaihim. Pulang, bawa pulang sana. Disuruh bawa pulang hadiahnya sama Nabi Sulaiman. Fala na'tiyannahum bijunudil kibalalahum biha. Kami akan kirimkan tentara-tentara yang mereka tidak mampu melawannya. Wala nukhrijannahum minha azilatan wa hum saghirun. Dan kami akan usir mereka dari negeri Sabak secara terhina, dan mereka akan menjadi tawanan yang hina, kata Nabi Sulaiman. Luar biasa teman-teman, tegas, tidak ada negosiasi. Berhenti sembah matahari, sembahlah Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang dimau sama Nabi Sulaiman. Kemudian mereka pulang. Karena jarak dari Sabak, Palestina ke Baitul Maqdis itu jauh, sekitar 2000 km, mau nunggu lagi lama. Kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam mengatakan kepada para prajuritnya, siapa yang bisa datangkan singgasananya Ratu Bilqis ke sini? Qabla ayatuni muslimin, sebelum mereka datang kepadaku untuk masuk Islam. Nyeletuk jin Ifrit. Jadi kita tahu nama jin Ifrit. Ifrit itu ada di dalam Al-Quran kisahnya, yaitu salah satu anak buahnya Nabi Sulaiman, jin yang paling kuat. Minal jin, dari kalangan jin. Ana atika bihi, ana bisa datangkan apa yang kamu mau wahai Sulaiman. Qabla an takuna mimma qawmika, sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu itu. Wa inni alaihi laqawitun amin, dan ana bisa menghandlenya. Serahkan kepada ana kuat, ana terpercaya mengurus ini. Karena Ifrit bilang sebelum kamu berdiri masih ada jeda waktu, bukan langsung datang sekarang. Kemudian ada yang nyeletuk lagi, qalallazi indahu ilmum minal kitab, berkata seseorang yang punya ilmu dari Alkitab, ana atika bihi qabla ayartadda ilaika tarfuk, ana bisa datangkan sebelum matamu berkedip. Falamma ra'ahu mustakhirun indahu. Betul teman-teman, sebelum berkedip datang itu singgasananya Ratu Bilqis. Langsung datang di hadapan Nabi Sulaiman. Sekarang pertanyaannya, siapa orang itu teman-teman? Ini ada khilaf di kalangan para ulama. Ada 4 perkataan. Yang pertama dikatakan bahwasanya yang mengatakan itu adalah seorang yang soleh dari cucunya Nabi Adam, namanya Asif, yang mana dia adalah salah satu orang yang paling dekat sama Nabi Sulaiman alaihissalam. Dia minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan memuja-muja Allah dengan nama-namanya Allah yang agung, yang mana Allah akan beri jika hamba menyebutkan nama-namanya yang agung itu. Saat kita berdoa kepada Allah, Allah akan kasih teman-teman. Agar jin Ifrit itu tidak sombong. Jin ini mau kasih lihat anak kuat, anak orang mukmin, anak insya Allah percaya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau anak minta sama Allah, pasti Allah akan kasih. Dia angkat tangan kepada Allah, minta ya Allah, datangkan, didatangkan sama Allah. Ini perkataan pertama. Perkataan yang kedua, yang ngomong anak akan datangkan sekejap mata itu adalah salah satu jin yang mukmin. Jadi jin mukmin ini, dia tidak terima Ifrit bilang mau datangkan. Ana jin mukmin, ana lebih baik dari dia. Ana bisa datangkan lebih cepat lagi, kata dia. Ini yang kedua. Perkataan yang ketiga, yang ngomong itu adalah malaikat Jibril menjelma datang di situ, atau malaikat-malaikat yang lain.
Karena dia lihat Ifrit menyombongkan dirinya, membanggakan dirinya dengan bilang akan ana datangkan sebelum kamu berdiri, makanya turun Jibril alaihissalam diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan membawa perkataan, jangan kamu tertipu sama kekuatan dia. Ana bisa datangkan lebih dari dia. Ini perkataan yang ketiga. Perkataan yang keempat yang ngomong itu adalah Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi saat jin Ifrit bilang ana bisa datangkan sebelum kamu berdiri, langsung dibantah sama Nabi Sulaiman. Ana bisa datangkan lebih cepat lagi, maksudnya jangan merasa hebat kamu Ifrit. Ana bisa datangkan lebih cepat lagi. Ini adalah 4 perkataan para ulama tentang siapa orang yang memindahkan singgasana Ratu Bilqis dari Sabak ke Baitul Maqdis. Jadi semua omongan ini tidak tahu yang mana yang paling benar karena tidak ada dalil yang sahih. Yang pasti siapa yang ngomong itu, intinya bahasa itu keluar dan terjadi. Datang singgasananya sebelum kedipan mata. Langsung lagi-lagi Nabi Sulaiman kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Haza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ini sungguh keutamaan yang Allah berikan kepadaku untuk menguji apakah aku bersyukur atau kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah datang singgasananya, kata Nabi Sulaiman, nakiru arsyad. Rubah-rubah sedikit singgasananya. Nakiru laha arsyaha nanzur atahtadi am takunu minal lazina la yahtadun. Rubah-rubah posisi atau model-modelnya singgasananya sedikit. Kita lihat apa dia tahu ini singgasananya atau bukan. Falamma ja'at qila ahakaza arsyuki. Akhirnya datang Bilqis. Saat sampai Ratu Bilqis ditanya sama Nabi Sulaiman, benar ndak ini singgasanamu? Ka'annahu huwa. Kayaknya ini singgasana ana. Karena sama Nabi Sulaiman sudah diubah sedikit-sedikit. Wa utina ilma min qabliha wa kunna muslimin. Yang mana kami mendapatkan ilmu dari dia. Wa kunna muslimin. Dan kami semuanya orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Dan dijelaskan sama Allah bahwasanya mereka itu adalah kaum-kaum yang menyembah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dia jelas adalah dari kaum-kaum yang kafir. Nabi Sulaiman teman-teman saat mau mengundang Ratu Bilqis ini, Sulaiman alaihissalam memerintahkan jinnya bikin singgasana dari kaca. Dan di bawahnya ada aliran sungai yang mengalir, ada ikan-ikan dan seterusnya. Karena kacanya tidak ada sambungannya, dipikir sungai sama Ratu Bilqis. Bening kacanya saat disuruh silakan masuk, falamma ra'athu hasibathu lujatan. Dipikir itu adalah aliran air. Bakalan basah, diangkat sedikit bajunya, kebuka sedikit betisnya. Qala innahu surhum mumarradum min qawarir. Ini dibuat dari kaca, kata Nabi Sulaiman, tidak jadi diangkat. Bayangkan Ratu Bilqis tidak pernah lihat ini sama sekali teman-teman. Seumur hidupnya tidak pernah lihat singgasana yang sangat dahsyat seperti ini. Seperti singgasananya Nabi Sulaiman. Dari kaca tidak ada sambungannya teman-teman. Dan sampai hari ini tidak ada orang bisa bikin, tidak ada. Langsung Ratu Bilqis, qalat Robbi inni zolamtu nafsi. Wahai Tuhanku, sungguh aku telah berbuat zolim kepada diriku. Wa aslamtu ma'a Sulaiman. Dan aku telah masuk Islam dengan Sulaiman. Lillahi Rabbil Alamin. Untuk Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam. Bukan aku masuk Islam untuk Sulaiman, mau jadi istrinya, bukan. Aku masuk Islam lillahi Rabbil Alamin. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Adapun kisahnya Sulaiman menikah atau tidak dengan Ratu Bilqis, ada yang bilang Sulaiman menikahinya, tapi satu pun tidak ada dalilnya bahwasanya Nabi Sulaiman menikahi Ratu Bilqis. Yang selanjutnya teman-teman, kita kisahkan bagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam meninggal dunia. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Saba, yang mana kita tahu Nabi Sulaiman itu kebiasaannya berdiri pegang tongkatnya teman-teman. Melihat semua bala tentaranya disuruh kerja semua, jin-jin dan lain sebagainya, dan mereka kalau sudah lihat Nabi Sulaiman berdiri, takut semua. Tidak ada yang boleh berhenti bekerja, kerja semua. Takut sama Nabi Sulaiman, sampai kata Allah subhanahu wa ta'ala, falamma qadoina alaihil mauta. Saat kami putuskan kematian bagi Nabi Sulaiman, sampai sini sudah ajalnya, dallahum ala mautihi, Allah kasih tahu bahwasanya engkau akan segera mati, illa dabbatul ardi ta'kulu min sa'atah. Rakyatnya semua dan jin-jinnya tidak ada yang tahu kematiannya Nabi Sulaiman alaihissalam. Ada riwayat yang menceritakan bahwasanya Nabi Sulaiman bilang, ya Allah, kalau mau cabut nyawa ana, jangan sampai orang-orang ini tahu, biar kerja semua.
Dari sini kita lihat bahkan jin tidak tahu ilmu gaib. Akhirnya Nabi Sulaiman di situ berdiri, pegang tongkatnya dan dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jin semuanya yang ada di sana terus kerja semua, takut sama Nabi Sulaiman. Mungkin mereka pikir Nabi Sulaiman lagi sholat atau apa, karena seperti itu berdiri. Tapi nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala sudah dicabut. Sudah tidak ada lagi Nabi Sulaiman, tapi mereka masih takut, masih kerja terus. Karena mereka merasa dilihat oleh Nabi Sulaiman. Ada Nabi Sulaiman tuh lagi memperhatikan kita, kerja sampai akhirnya illa dabatul ardi ta'kulu min sa'atah. Sampai datang rayap, makan tongkatnya Nabi Sulaiman, makan terus sampai tipis, sudah rapuh, patah tongkatnya Nabi Sulaiman, terjatuh Nabi Sulaiman. Falamma kharra tabayyanatil jinnu alau kanu ya'lamunal ghaiba ma labisu fil azabil muhin. Saat Nabi Sulaiman sudah jatuh karena tumpuannya sudah patah dimakan sama rayap, katanya jin, alau kanu ya'lamunal ghaiba. Jadi Allah jelaskan di sini kalau mereka jin itu memang tahu ilmu gaib, malabi'su fil azabil muhin. Mereka tidak mungkin lakukan ini. Ketakutan, kerja terus, ditindas istilahnya. Terhina, tidak bisa menyombongkan dirinya karena takut sama Nabi Sulaiman. Mereka tidak tahu bahwa Nabi Sulaiman sudah wafat. Sampai akhirnya mereka lihat Nabi Sulaiman jatuh, baru mereka sadar ternyata sudah lama Nabi Sulaiman meninggal dunia. Maka meninggallah teman-teman sekalian Nabi Sulaiman alaihissalam. Kisah yang luar biasa teman-teman, yang mungkin pun ana tidak bisa sampaikan semua. Riwayat yang banyak datang menceritakan tentang Nabi Sulaiman, betapa dahsyat kerajaannya Nabi Sulaiman, dan sampai detik ini tidak ada manusia yang Allah berikan seperti Nabi Sulaiman. Belum lagi ada kisah yang luar biasa teman-teman. Nabi Sulaiman bilang sama Allah, ana mau ngundang seluruh penghuni laut. Semuanya mau diundang sama Nabi Sulaiman makan. Disuruh anak buahnya manusia, jin-jin dan lainnya untuk bikin makanan sebanyak-banyaknya. Sebanyak mungkin bikin makanan. Ana mau ngundang penghuni laut. Ketika sudah siap semua makanan itu, datang teman-teman penghuni laut. Kemudian satu ikan paus saja langsung menelan habis semua makanan yang disiapkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam, yang lain belum pada makan. Di situ Nabi Sulaiman tahu Allah Maha Besar, Maha Pemberi rizki, dan kita tidak akan pernah mampu menyaingi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.